Pernah nggak sih Anda ada di rapat penting gitu ya kan? Presentasi udah selesai panjang lebar, terus sunyi senyap. Hening ya, sering kejadian tuh. Iya, hening. Semua kayak nungguin bos ngomong duluan. Nggak ada yang berani komentar jujur, apalagi membantah gitu. Betul, keputusan kayaknya sih disepakati di ruangan itu, tapi begitu keluar ruangan, Nah, itu dia. Komitmennya terasa kosong, ya kan? Ini nih yang menurut Rancaran bukan sekedar rapat yang gagal, tapi gejala budaya keraguan. persis gejala budaya yang lebih dalam. Oke, jadi dalam pembahasan mendalam kita kali ini, kita mau fokus nih gimana caranya menaklukkan budaya keraguan ini. Kenapa sih ini bisa muncul, dan yang penting gimana Anda bisa mengatasinya di tempat kerja Anda. Hmm, Kita bakal coba gali ya, intisari dari beberapa pakar, termasuk dari Harvard Business Review, buat ngebongkar akar masalahnya dan cari solusi praktisnya. siap. Jadi misi kita kali ini, bedah penyebab keraguan kolektif ini, dan temukan langkah nyata biar lebih tegas dalam ambil keputusan. Oke, mari kita mulai bedah nih. Iya, situasi tadi itu memang bukan cuma soal rapat yang jelek ya. Itu cerminan, seperti kata Sharon, interaksi antar manusia yang gagal menghasilkan keputusan nyata. Gagal menghasilkan keputusan nyata ya? Iya, akar masalahnya itu seringkali dialog yang salah kelola. Kurang jujur secara intelektual, terus rasa percaya juga minim. Kurang percaya. Ditambah lagi, kadang ada jebakan psikologis, misalnya bias status quo. Kayak yang dibilang Hammond, Kinney, sama Raifa tuh. Orang cenderung merasa lebih aman kalau nggak ngapa-ngapain. Oh, jadi mending diam aja gitu ya? Iya, daripada salah ambil langkah. Terus, sering juga karena nggak jelas siapa sih sebenarnya yang punya wewenang memutuskan. Ini konsep siapa yang punya deal atau decision right dari Rogers dan Blanco. Penting banget ini. Jadi bukan cuma rapatnya yang kurang efektif, tapi memang cara kita ngobrol, cara kita interaksi di dalamnya, itu yang bermasalah gitu ya? Tepat. Sharon bahkan bilang kalau dialog itu kayak unit dasar kerja di organisasi loh. Kualitas dialog ini katanya bisa membentuk budaya bahkan lebih cepat dari sistem reward atau struktur organisasi. Betul sekali, dan di sini peran pemimpin jadi krusial banget. Pemimpin harus mencontohkan dialog yang terbuka, jujur, dan juga tegas. Mencontohkan ya. Gimana tuh contohnya? 4 ciri kunci dalam apa yang dia sebut mekanisme operasional sosial ya, kayak rapat-rapat gitulah. Pertama, keterbukaan. Jadi kita cari alternatif, bukan cuma cari pembenaran buat hasil yang udah ditentuin. Oke, keterbukaan. Kedua, kejujuran. Berani ngomong apa adanya, blak-blakan. Kalau ada konflik ya diungkap aja, jangan dipendam. Berani ya. Ketiga, informalitas. Suasananya dibuat lebih santai, biar orang lebih spontan, nggak terlalu defensif. Sip, informal. Dan keempat, kepastian. Harus jelas siapa melakukan apa, kapan tenggatnya. Nah, pemimpin inilah yang ibaratnya ngatur nadanya ini semua. Oke. 4 kunci dialog tadi. Keterbukaan, kejujuran, informalitas, kepastian. Kedengarannya bagus. Tapi, gimana ya cara mastiin ini beneran jalan secara konsisten? Apalagi di rapat-rapat yang penting dan kadang alot, kayak rapat strategi atau anggaran gitu. Nah, disinilah pentingnya kita merancang mekanisme atau forum interaksi itu dengan sengaja. Nggak bisa dibiarin gitu aja. Dirancang ya, maksudnya? Contohnya nih, yang terkenal itu performance call bulanan yang dulu diterapkan Dick Brown di EDS. Itu dirancang betul. Forum ini memaksa semua orang untuk transparan, akuntabel, dan kalau ada konflik, ya diselesaikan saat itu juga secara terbuka. Wah, dipaksa ya. Iya, jadi nggak ada tempat buat sembunyi atau main aman. Ini nyambung banget sama pentingnya kejelasan peran yang tadi disebut Rogers dan Blanco. Kerangka kayak repeat itu membantu banget. Repeat, itu apa lagi? Itu singkatan. R itu recommend, siapa yang usul. A itu agree, siapa yang ikut setuju. P itu perform, siapa yang ngerjain. I itu input, siapa yang kasih masukan. Dan yang paling penting, D itu decide, siapa yang berhak mutusin. Oh, oke. Jadi jelas siapa ngapain ya? Betul. Biar prosesnya nggak macet karena semua bingung. Ini tugas siapa sih? Keputusan siapa nih? Masuk akal. Mekanisme yang baik, peran yang jelas. Kedengarannya kuat nih. Tapi keputusan kan sering cuma jadi catatan rapat aja kalau nggak ada tindak lanjutnya. Gimana kita mastiin ini beneran jadi budaya, bukan cuma program sesaat?
Nah, ini dia pertanyaan bagus. Tindak lanjut itu jembatan antara keputusan sama hasil. Ini soal disiplin eksekusi. Disiplin ya. Iya. Terus, satu lagi yang krusial, umpan balik yang jujur. Terutama pas evaluasi kinerja. Ini penting banget buat ngubah budaya. Umpan balik jujur. Kadang ini yang susah ya. Banget. Caran kasih contoh lagi dari IDS. Sistem evaluasi di sana itu memaksa manajer buat kasih feedback terus terang, termasuk yang pahit sekalipun. Tujuannya bukan buat nyari gara-gara atau hindari konfrontasi, tapi justru buat mengembangkan orang dan mengatasi kalau ada kinerja yang, ya, kurang bagus. Jadi tujuannya pengembangan ya. Betul. Kalau kita terus-terusan menghindari umpan balik yang kritis, ya kita cuma melanggengkan budaya keraguan tadi. Kinerja jadi biasa-biasa aja, nggak ada kemajuan. Oke, jadi kalau dirangkum nih ya, budaya keraguan itu beneran ada. Dan akarnya itu seringkali di cara kita interaksi dan proses kerja yang mungkin kurang pas. Iya, betul. Tapi kabar baiknya, ini bisa diperbaiki. Kuncinya ada di dialog yang jujur tadi, terus mekanisme atau forum interaksi yang memang dirancang buat mendorong keterbukaan dan kepastian. Jangan lupa kejelasan peran juga. Ah, iya. Kejelasan peran, siapa yang memutuskan. Dan terakhir, tindak lanjut yang konsisten sama umpan balik yang jujur. Kita bisa mulai ubah ini dari interaksi kita selanjutnya, ya kan? Tepat sekali. Dan ini mungkin bisa jadi bahan renungan buat Anda yang mendengarkan. Coba deh pikirkan satu aja forum interaksi kunci yang spesifik di tempat kerja Anda. Misalnya, Ya, bisa rapat tim mingguan atau proses tinjauan proyek, apa aja lah. Forum yang saat ini Anda rasa kok kayaknya lebih sering menghasilkan iya-iya aja tapi nggak ada tindakan nyata. Kesepakatan semu gitu. oke. Nah, coba pikirkan, mengacu pada ide-ide Charan, Rogers, dan Blanco tadi, gimana caranya Anda bisa mulai ikut mendesain ulang interaksi di dalam forum itu, supaya bisa menghasilkan dialog yang benar-benar menentukan dan mendorong aksi nyata, bukan cuma ngangguk-ngangguk aja.